Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Kali ini kita akan masih belajar terkait dengan tipe data ya. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi Laragonya. Kita akan start Apache-nya. Kita akan coba buka localhost-nya ya. Kita lihat. Oke, ini sudah jalan localhost-nya. Nah, kita akan buka terminalnya. Nah, kita akan masuk ke PHP tutorial, kemudian 02 tipe data. Oke, kita cek ya. Nah, tipe data di dalamnya ada beberapa yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kita akan buka dengan CI. Nah, ini Visual Studio Code juga, cuman ini code insider ya. CI dot spasi. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan tipe data string. Nah, sekarang kita akan belajar terkait dengan tipe data null. Nah, null adalah tipe data khusus di PHP ya. Tipe null hanya memiliki satu, yaitu null. Jadi tidak ada kalau misalkan bulan kan true, false. Kalau null ya udah null ataupun ya tidak terdefinisi apapun. Nah, kita akan coba contohkan ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Null, kemudian ini ada email. Nah, ini bisa kita coba. Kita akan buat sebuah file null.php. Oke. Kita akan buka tag PHP-nya. Nah, misalkan saya mau buat sebuah variabel untuk email sama dengan null. Nah, ini seperti ini null ya. Nah, kemudian kita akan coba untuk vardam. Nah, vardam, kemudian kita akan dam untuk emailnya. Kita akan save. Nah, kita coba di sini jalankan ya. Slash PHP tutorial 02 tipe data. Nah, kita akan buka yang null. Nah, lihat hanya null aja ya di vardam. Kalau yang lain kan string, nanti value-nya apa. Kalau ini ya udah null aja seperti ini. Nah, itu lihat spesialnya null dibandingkan dengan tipe data lain. Nah, kita juga bisa mendefinisikan beberapa misalkan saya buat beberapa variabel ya. Misalkan di sini email kita buat null, dan perlu teman-teman ingat null ini tidak case sensitif ya. Misalkan kita nah tadi sempat kita singgung nih. Nah, null tidak case sensitif. Artinya misalkan saya definisikan null seperti ini dengan huruf besar. Ataupun misalkan kita punya variabel first name misalkan ya. First name kita kasih dia null kecil seperti ini juga bisa ya. Kemudian misalkan last name. Ini kita buat null yang besar. Jadi ini tidak masalah. Kecil besar untuk null tidak masalah. Kita akan echo misalkan kita buat sebuah break. Nah, kemudian kita akan vardam, yang mau kita vardam pertama email, kemudian kita akan echo lagi, kita akan vardam lagi untuk first name, nah ini ya, kita save. Nah, kita akan coba tampilkan ya, kita load. Nah, itu hasilnya null semua ya. Jadi huruf besar, huruf kecil hasilnya sama, null. Oke, kemudian kita juga bisa melakukan pengujian terhadap nilai atau variabel null. Nah, misalkan kita punya sebuah variabel home. Nah, seperti ini. Misalkan kita isinya pojok kode.com. Misalkan seperti ini ya, pojok kode.com. Nah, kemudian kita lakukan vardam. Nah, kita cek nih is null. Nah, ini akan dicek is null. Misalkan kita home ya pertama. Kemudian kita juga akan lakukan vardam. Misalkan kita akan ngecek is null untuk first name. Nah, ini kita akan coba save. Nah, harusnya ini kita lihat ya. Nah, ini ada boolean false, ada boolean true. Ini kurang jelas, kita tambahkan di sini untuk echo-nya ya, coba break line.
kita, nah ini kembaliannya false untuk misalkan dia bukan nol, tapi kalau misalkan nilainya nol dia mengembalikan true. Nah itu untuk pengecekan nol, jadi kita bisa menggunakan fungsi is nol itu ya. Oke, kita juga bisa menguji dengan operator identik. Operator identik itu yang sama dengannya 3 kali ya, itu operator identik, atau kalau di JavaScript strict mode ya. Misalkan kita buat sebuah variabel result. Nah, result ini kita akan bandingkan antara email sama dengan 3 kali nol. Misalkan gini ya. Jadi dia akan membandingkan email 3 kali nol. Kita baru akan vardam resultnya. Nah, seperti ini. Kita akan save. Kita lihat dulu. Nah, ini boolean true ya, sama. Nah, kita coba untuk yang result 2. Kita coba variabel result 2. Result 2 sama dengan kita akan lakukan perbandingan misalkan home ya. Yang tadi home ini bukan boolean. Home kita strict juga. Ini sama dengan null, kita lakukan vardam untuk result 2. Kita lihat tadi menghasilkan ya returnnya true. Kita refresh dia boolean false. Sama ya, kita menggunakan is null dengan yang tadi ataupun menggunakan operator identik, kita juga menghasilkan hasil yang sama. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tipe data null. Jadi kesimpulannya, tipe data null merupakan tipe data yang khusus di PHP yang hanya memiliki null saja isinya. Nah, tipe data null merupakan tipe data yang tidak case sensitif. Jadi kita bisa menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Itu tergantung dari kebiasaan teman-teman, dan diusahakan teman-teman konsisten ya ketika membuat sebuah kode. Jangan sampai sebagiannya kecil dan sebagiannya besar untuk menghasilkan kode yang lebih rapi. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.